Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin share, izin enggak? Screen dulu. Tampilan selamat siang kakak-kakak peserta diseminasi program PKG PJOK Jawa Timur di kelas 6 ini di Kabupaten Trenggalek. Bersama saya Rizal Samsul Arifin. Hari ini kita nanti belajar bersama, berdiskusi bersama terkait materi yang kita nanti masih di modul 1.1 Kak, dengan judul refleksi untuk perubahan paradigma diri PJOK. Kakak-kakak peserta diseminasi PKG PJOK, mohon maaf guys, sebelumnya perlu saya tekankan kembali, mohon maaf sekali, saya di sini bukan berarti yang intinya yang paling hebat Kak. Saya di sini juga bukan bermaksud untuk menggurui kakak-kakak semua, karena saya di sini hanya bertugas untuk memfasilitasi materi yang sangat kebetulan sekali saya terima sebelumnya. Namun di sini saya harap istilahnya tidak ada kata senior maupun junior Kak, karena di sini kita jarang saling pelajaran yang pada murid. Oke kakak-kakak, mohon maaf mau keaktifannya kakak-kakak semua nanti semua selama proses pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus itu yang di tatap maya seperti ini, asinkronus itu ada di LMS Kak. Karena itu semuanya itu terekam oleh sistem nantinya Kak. Baik kakak-kakak semuanya, monggo Kak kita sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, mohon untuk salah satu bisa pimpin kita dalam doa Kak, agar diberikan kelancaran nantinya dalam berkegiatan. Monggo Kak langsung bisa open mic. Mas Nupan, silahkan pimpin doa Mas Nupan. Monggo, kalau baru gabung Mas Joko mawon, monggo langsung Mas Joko. Ustadz Yunas nih kita wisi sing pas nih. Monggo Ustadz Yunas. Monggo Kak langsung saja Kak. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa dulu agar nanti apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi khususnya untuk dunia pembelajaran dan untuk diri kita sendiri. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Kali ini masuk ke kesepakatan bersama. Jadi mohon kakak-kakak nyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak tidak akan mendapat hadir seutuhnya. Artinya hadir seutuhnya di sini kita belajar bersama di sini, tidak ada pikirannya kemana-mana, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau mengutarakan pendapat, dan utama ini Kak, gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak hebat semuanya, saya ingin cek kekuatan kakak. Dari angka 1 sampai 10 hari ini kakak-kakak kira-kira berada di angka berapa Kak? Silahkan ketik di kolom chat.
Oke. Ada di sini Kak Yunas 8, Kak Imam 8. Ini Kak Joko yang penuh semangat ini. Coba bisa open mic Kak. Kenapa bisa di angka 10? Mungkin saya sangat semangat atau bagaimana Kak? Monggo silakan. Baru saja ngopi Mas dan baru saja makan. Jadi semangat. Siap. Jadi selalu semangat Kak nggih? Harus Selalu semangat. Monggo kalau dipersilahkan kalau mau minum kopi atau camilan bisa Kak. Santai saja Kak ya. sambil merokok boleh Mas cintanya. Bagaimana kita sepakati bersama kalau di dalam kelas Daripada seperti ini? dibatin niku Mas Nopan ngempet niku. Gini Kak, kita sepakati bersama saja bagaimana kalau sambil merokok kita sama-sama saja Kak, sepakati bersama. Istilahnya kita kan di dalam kelas seperti apa begitu Kak? Tidak boleh, supaya olahraganya sehat semua. Tidak boleh guys, supaya selalu sehat. Oke Kak, jadi tetap semangat Kak ya. Kak Dedi Lukman Hakim, Ya, kira-kira di angka 7 kenapa Kak? Ini ya mohon maaf untuk saya mungkin karena masih kemarin tidak mengikuti ya. Saya ini masih meraba-raba materi apa yang terus ini juga mohon maaf ada tamu di sekolahan dari Perkins itu masalah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus khususnya tunanetra. Jadi nanti seandainya saya mungkin saya senyapkan dulu, mungkin saya ada pertanyaan dari tamu itu. Kalau tidak ada pertanyaan dari tamu, mungkin saya siap standby di sini. Oke, itu aja Pak Rizal. Siap. Oke. Dikondisikan mawon Kak ya. Karena di Ya, sini kita semuanya belajar. Baik kakak-kakak hebat ini. semuanya, terima kasih. Untuk tujuan kita kali ini mampu bersifat reflektif dalam melaksanakan profesinya Kak, sebagai guru BCUK sehari-hari. Kemudian untuk capaian khususnya kali ini, setelah kakak-kakak nanti mempelajari modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru BCUK, kakak-kakak nanti diharapkan mampu untuk memahami, melakukan refleksi dan hubungan dengan pihak mereka. Kakak-kakak juga nanti diharapkan mampu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang sebenarnya model refleksi itu dalam pertemuan kali ini nanti kita bahasnya hanya ada 2 macam. Baik Kak, tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak nanti dapat mengulas kembali apa yang sudah dipelajari di LMS sebelum pertemuan ini, yakni framework refleksi yang kakak-kakak juga nanti bisa menghasilkan 3 tulisan refleksi. Agenda kita kali ini mereview framework dan model tulisan refleksi. Kemudian dilanjutkan tulisan refleksi 3 babak nanti Kak. Baik Kak, izin membacakan agenda 5 menit kita pembukaan, mengingat kesepakatan bersama tadi sudah, pemaparan tujuan sesi sudah, dan penjelasan agenda kegiatan saat ini saya melakukan ini Kak. 10 menit nanti kita review framework, model tulisan refleksi framework Boston. Kemudian 10 menit selanjutnya review framework dan model tulisan refleksi framework dari Gibbs. 40 menitnya nanti pertama kakak-kakak bisa menuliskan tentang kecenderungan nilai orientasi kakak nanti sebagai guru BCUK. Untuk
20 menit selanjutnya kita berbagi refleksi, berbagi tulisan tentang tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang nanti menggambarkan perasaan kakak-kakak semua. Di babak ketiga, babak terakhir ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Selanjutnya yang 5 menit itu nanti ada penutupan dan Kak, mari kita review framework yang dan model tulisan refleksi. Monggo Kak, siapa yang berkenan ingin memberikan review atau menyampaikan sebelumnya di LMS ini pada dan model-model tulisan, bisa raise hand Kak. Monggo Kak. Atau kita kocok? Kocok Kak nggih? Nggih, Kak Lulut. Aman Kak Lulut? Kak Lulut aman nggih? Kak Lulut belum masuk. Putar lagi. Kak Andika aman nggak? Kak Andika belum masuk. Miskin. Monggo Kak yang berkenan untuk mengutarakan pendapatnya Kak. Dipersilahkan. Kak Devi mungkin. Krik, 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 krik. Oke, kita lanjut saja Kak nggih. Oke. Kita masuk ke framework Boston. Framework itu apa sih Kak? Kira-kira yang dipelajari kemarin apa Kak? Framework itu kerangka Kak nggih, kerangka untuk menulis refleksi. Itu yang kemarin pernah saya baca-baca, framework itu merupakan kerangka nanti bisa untuk dipakai untuk menulis refleksi. Jadi framework Barton ini merupakan salah satu model refleksi Kak yang berpengaruh pada model refleksi yang berkembang. Jadi framework Barton ini ada 3 tahapan Kak, mulai dari apa, terus apa, dan sekarang apa. What, terus so what, dan yang terakhir know what. Pada tahap pertama ini apa atau what, peserta didik itu bisa apa ya, fakta pengalaman yang pernah dia alami. Jadi contohnya itu apa yang sedang terjadi atau yang pernah dialami mereka, kejadian atau alami ya. Kemudian pada tahap kedua ini terus apa atau so what. So what itu peserta didik pada tahap ini menganalisis sebuah kejadian dan akan digunakan pemikiran. Ya, contohnya anak-anak itu merenung tentang apa yang sudah terjadi. Aku mungkin berbuat seperti itu salah apa enggak. Jadi mereka merenungkan sisi negatif atau positifnya ada peristiwa yang sudah dialaminya Kak. Artinya dengan perenungan anak-anak itu akan mendapatkan perasaan yang lebih lebih jernih mendalam Kak jika dibandingkan dengan hanya untuk menganalisis saja.
Kemudian pada tahap ketiga ini sekarang apa atau now what, itu peserta didik nanti bisa dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuannya mungkin, dari sumber belajar atau pemahaman mereka. Jadi fokus form work Barton ini ada di peserta didik, Kak, di mana guru itu lebih memfasilitasi daripada untuk menginstruksikan. Ada form work KIPS. Kakak-kakak tadi sebelum masuk ke sini pasti sudah belajar tentang form work KIPS. Kira-kira dari deskripsi ini, setelah deskripsi apa, Kak, di sini, Kak? Yang sudah buka-buka, Kak? Ya, Kak. Mungkin kerangka Setelah atau konsep. deskripsi ini, ya pada form work KIPS itu ada feeling, Kak, perasaan di sini. Jadi setelah mendeskripsikan ada perasaan di sini. Bagaimana sih apa yang saya rasakan, seperti itu. Jadi pada proses deskripsi ini anak-anak nanti mengidentifikasi peristiwa yang apa yang terjadi, Kak. Pengalaman konkret apa yang telah terjadi. Contoh pertanyaannya pada proses deskripsi ini, apa yang terjadi atau yang dipelajari atau yang pernah dialami, kapan hal itu terjadi, siapa. Jadi WH question, what 5W, 1H. Selanjutnya di sini ada 4 tadi, Pak, perasaan, Kak, ya. Perasaan pada tahap ini anak itu mengidentifikasikan pentingnya muncul saat sesuatu terjadi terhadap tahapan itu, merupakan tahapan penting untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya, yakni dievaluasi, Kak. Pada tahap perasaan itu sebenarnya hanya perlu membuat daftar bisnya. Jadi proses refleksi ini harus jujur bagaimana perasaannya. Contoh pada pertanyaannya itu apa sih yang dirasakan orang lain pada kejadian itu dan apa pelajaran yang sudah kita alami, Kak. Selanjutnya pada proses tahap evaluasi, pada tahap ketiga ini apa yang baik dan apa yang buruk dari pengalamannya. Biasanya itu ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruknya saja biasanya, Kak. Namun di sini diusahakan untuk mencari hal baik juga. Hal baik juga diperlukan nanti, Kak. Sebelum menuju ke fokus buruk, sebaiknya mencari hal-hal baik yang ada di yang dipelajari, yang pelajaran ini tadi. Karena tidak semua kejadian itu nanti yang terjadi hanya buruknya saja, pasti. Selanjutnya pada form work GIPS ini, setelah evaluasi apa, Kak, kira-kira, Kak? Di modul, Kak, ini sudah ada. Jadi, Kak, analisis, Kak, ya. Analisis. Okay. Pada tahap ini merupakan tahap kunci, Kak, di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan situasinya itu seperti apa. Sama dengan tahap so what. Nah, so what tadi di form work-nya, anak-anak juga bisa memasukkan ide dari luar, Kak, pengalaman lain yang berbasis untuk membantunya menganalisis, Kak.
Contohnya pengalaman dari orang lain itu yang sudah pernah mengalami atau pandangan sudut yang beda, Kak, ya. Pandangan sudut setiap orang kan berbeda-beda. Itu bisa untuk menganalisis apa yang terjadi. Baik, Kak, untuk selanjutnya konklusi, Kak. Kira-kira konklusi ini apa, Kak? Konklusi yang dimaksud di sini adalah menarik kesimpulan, Kak. Jadi anak-anak menarik kesimpulan, artinya mereka dapat disimpulkan. Pada tahap ini juga sama dengan analisisnya dari framework Barton di SWOT. Selanjutnya yang terakhir apa, Kak, kira-kira? Dari framework GIPS ini, Kak. Di sini ada, setelah menarik kesimpulan, anak-anak ada tahap rencana tindak lanjut. Ya, ini yang keenam, Kak, ini, atau yang terakhir. Jadi setelah belajar dari pengalaman, terus mempertimbangkan apa yang dilakukan, terus kemudian pada tahap ini proses efektif itu tidak lengkap kalau misalkan tidak lanjut, percuma saja. Tampilan masuk nggih? Masuk, Pak. Oke, sekarang Masuk. Oke. Masuk di tulisan refleksi, Kak. Jadi nanti kakak-kakak menuliskan refleksi 3 babak, Kak. Mari, Kak, kita baca kembali tulisan kakak-kakak yang ada di LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Terus menurut kakak-kakak itu seberapa dalam sih tulisan refleksi kakak? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan, Kak. Kemudian mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak nanti, Kak. Oke, Kak. Instruksinya nanti kakak-kakak saya kasih link. Kakak-kakak dapat menuliskan nama, nanti namanya sudah saya beri, Kak. Di masing-masing slide nanti saya kasih link Google spreadsheet, Kak. Anda, kakak-kakak ini akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada kemudian menulis penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIPS. Setelah tiap babak selesai, tulisan kakak-kakak nanti akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan kakak, memberikan umpan balik, terus kemudian bersikap terbuka, Kak, kita nanti bersikap terbuka dengan orang lain, Kak. Jadi namanya refleksi itu kita membuka diri, Kak. Baik, Kak, kita masuk di babak pertama, Kak. Saya kirim linknya lewat Google, lewat chat. Sebentar. Mau, Kak, bisa lewat link ini, Kak. Kakak-kakak nanti di situ ada pertanyaan pemantik, apa kecenderungan nilai orientasi saya, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi itu, dan apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut, Kak. Waktunya 4 menit, Kak, nggih.
Silakan tulis sesuai dengan nama yang sudah tercantum di situ, Kak. Pada babak per 1 dulu, Kak. Mohon maaf, Kak Rizal, saya bukanya lewat HP ini, apa bisa untuk menjawab pertanyaan pemantik yang jenengan share itu? Terima kasih, mohon untuk dibantu. Bisa lewat chat ini, Kak. Nanti biasa saya kopikan, dipastekan ke Kak. Kalau belum bisa membuka spreadsheet-nya, bisa saya bantu untuk mempastekan ke spreadsheet, Kak. Silahkan, Kak. Oke, siap. Mohon maaf, Kak Rizal, untuk pemantiknya tadi mau dimunculkan ulang.
Di ini Kak, di sini Kak, apa namanya ini, di spreadsheet-nya ada Siap-siap. Kak. Kecenderungan daerah. Saya munculkan slide-nya Kak ya. Sudah Kak? Mohon maaf, Kak Rizal, saya jawab melalui grup chat Boleh, bisa nggak? boleh. Nanti saya bantu kopikan ke spreadsheet-nya. Siap-siap. Semoga kakak-kakak yang belum bisa lewat kolom chat atau di grup WA bisa nanti, biar nanti saya kopikan ke spreadsheet-nya Kak. Karena gangguan teknis itu hal yang wajar. Kita ingat itu Kak.
Oke, cukup Andi. Oke, Mas. Siap. Iya, Mas. Oke Kak, kita ke kesepakatan pembelajaran. Di kesempatan ini kakak-kakak bisa membaca tulisan refleksi dua orang atau dua slide yang ada di bawah kakak, dan nanti kakak-kakak setelah membacanya kemudian membandingkan milik teman-teman yang lain, rekan yang lain, dan silahkan ditanggapi Kak. Kak Setiati mungkin bisa resen untuk menanggapi. Suara saya masuk gini. Oke. Masuk. Masuk, Mas. Oke, siap. Kak Setiati aman di depan layar. Siapa yang kakak-kakak resen Kak, silakan Kak. Bisa membacakan hasil refleksinya Kak. Kemudian membandingkan dengan milik rekan lain Kak. Dan ditanggapi. Kita kocok saja lagi Kak. Kita arisan lagi. Siapa yang dapat hari ini Kak? Kak Justin masih dalam perjalanan. Infonya Kak Wahyu masuk. Ada di sini Kak. Aman Kak Wahyu?
berkegiatan dengan yang lainnya. Kak Dodit, monggo Kak Dodit langsung open mic saja Kak. Mohon maaf Kak, masih pakai HP nih, soalnya mati lampu. Oh, siap-siap, bisa ini Maaf. bisa menceritakan. Silakan. Open mic Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, keluar suara saya Mbak ya. Siap, luar biasa. Iya. Ini saya membacakan refleksi saya dulu ya. Dengan adanya kegiatan ini, mungkin ada perkembangan pemahaman tentang proses pembelajaran. Mungkin saya cara menangani siswa di ABK khususnya yang saya hadapi di SLB ya. Mungkin selama ini mungkin monoton apa sesuai dengan pemahaman saya. Jadi saya cuma memorsikan anak itu kemampuannya seperti itu. Mungkin kalau saya ikut menyelesaikan acara ini, mungkin nanti saya tahu, oh anak ini mungkin dikasih kesempatan seperti ini, mungkin dikasih tantangan yang lebih dari yang biasanya dia lakukan setiap hari. Mungkin anak-anak di SLB pun bisa diajak olahraga bersama dengan anak yang di sekolah yang reguler. Saya berangan-angan seperti itu. Mungkin kalau anak tunarungu diajak olahraga sama anak yang reguler itu mungkin tidak terlalu jauh lah kemampuannya karena dia fisik normal. Ya. Terus untuk ya karena dengan seperti itu membuka jalan saya ini nanti untuk bisa anak itu nanti kemungkinan seandainya dia kemampuannya cuma di sepak bola nanti kelihatan ada kemampuannya di bola voli atau nanti permainan yang lain itu Pak. Yaitu Pak Rizal mungkin dari refleksi saya. Menanggapi refleksi teman yang lain Kak. Ya. Ini yang di bawah saya Pak Joko ya. Dengan kegiatan ini menjadikan saya tahu akan kekurangan dan hal yang perlu ditingkatkan ke depannya. Ya, itu mungkin dengan berbagai saling tukar pengalaman, saling tukar istilahnya apa yang terjadi di lapangan. Terus mungkin kita bertukar pengetahuan. Oh Pak, mungkin anak seperti siswa jenengan ini loh, mungkin yang pas. Terus mungkin saya di sekolah reguler ada anak yang ABK. Itu mungkin saya bisa ngasih solusi ya, mungkin sedikit tambahan. Oh begini loh, mungkin anak ini bisa dicoba cara-cara seperti ini. Itu aja Pak. Itu tanggapan saya tentang refleksinya Pak Joko Prayitno itu. Terima kasih. Baik, memang benar Kak, kalau refleksi itu kan untuk apa namanya itu memberikan ya ke depannya Kak. Baik Kak, ada kakak-kakak yang lain yang ingin membacakan refleksinya atau kemudian menanggapi refleksi teman yang lain Kak.
Oke, kalau sudah cukup, cek tampilan saya muncul. Muncul kan ya? Oke Mas, kelihatan. Muncul. Oke, siap. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini roda emosi, Kak. Roda emosi ini cara bacanya begini ya. Roda emosi itu, nah ini contohnya, bersalah. Bersalah itu kan turunannya, bersalah itu bersedih ya. Terus mungkin bersalah itu turun sebentar. Terus kalau cinta itu bisa menurun dari belas dan lain-lainnya. Caranya membaca roda emosi, Kak. Di roda emosi ini gimana sih menggambarkan dari roda emosi ini, kan? Bisa tulis di kolom chat yang bisa menggambarkan perasaan kakak hari ini, Kak. Bisa rindu, mesra, itu menurun ke cinta, dari tertarik, rindu, cinta, terus dari terhibur, bahagia, gembira. Bisa kecut. Halo, Kak. Aman nggih suara saya, Cak? Aman, Mas Rizal. Aman nggih. Aman-aman. Monggo bisa ditulis di kolom chat, Kak, perasaan kakak hari ini, Kak. Siap. Oke, Kak, kita lanjut saja ke babak kedua, Kak. Babak kedua ini ada perasaan untuk mengevaluasi kemudian dianalisis, Kak. Jadi mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework-nya Gibbs tadi ini, Kak. Ya, di sini gunakan roda emosi untuk menggambarkan perasaan kita saat ini, Kak, nanti. Jadi untuk pertanyaan pemantiknya
apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Kemudian terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, Kak. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui sebelumnya, yang sudah ada di LMS kemarin, Kak. Bagaimanakah kita memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini, Kak, untuk membantu saya menjadi guru PJOK lebih baik? Kakak bisa tulis di spreadsheet-nya tadi, Kak. Kita masuk babak kedua, Kak. Aman, nggih? Oke, aman Mas. Aman. Ini dijawab Mas ya, dari 5 pemantik ini. Siap. 4, Kak. Waktunya 4 menit, nggih. Jawabnya di sini lagi, Kak, di kolom yang babak kedua sini, Kak. Sini babak kedua. Di sini ada Kak Imam Sahroni sudah menuliskan. Mohon munculkan pemantik lagi Mas Rizal, saya mau screenshot ulang. Sebentar. Yang tadi. Niki, nggih? Oke. Ya, sabut. Siap.
Cukup Kak nggih? Nggih, sampun Mas Rizal. Siap-siap. Saya kembalikan. Terima kasih Kak sudah menulis di babak kedua. Sekarang mari kita berbagi refleksi Kak. Nanti kakak-kakak bisa membacakan tulisan refleksi kakak seperti tadi, terus kemudian bisa kakak-kakak di bawahnya juga bisa menanggapi dan seterusnya nanti Kak. Bisa langsung raise hand Kak. Monggo Kak. Siap Kak Imam. Dipersilahkan, open mic langsung Kak. Monggo Kak Imam Sahroni bisa berbagi Kak. Kakak-kakak mohon keaktifannya ya, karena proses ini semuanya terekam Kak nanti. Terekam oleh sistem. Jadi nanti sistem yang apa itu namanya? Nah, intinya semua kegiatan kita ini terekam semuanya Kak. Siap Mas Rizal. Oke. Monggo Kak Iwan, kalau ada yang perlu disampaikan Kak. Saya Mas Rizal. Siap, monggo Kak. Bisa. Oke. Sebelumnya Mohon maaf terpental, mungkin ganti yang lain. Oke, siap-siap. Ini Kak, apa gangguan teknis itu merupakan hal yang wajar. Gitu. Siap-siap. Oke. Kak Iwan, monggo dilanjut Kak. Oke. Ngapunten sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya mempersingkat waktu karena sudah menandakan waktu siang, mungkin tingkat fokus dan semangat tetap harus dijaga. Kayak perlu rangsangan ini dari Mas Rizal ini. Langsung saja yang pertama, saya setengah jujur ini untuk menjawab pemantik yang diberikan. Yang pertama, emosi saya
ketika kita diwajibkan untuk mengajar tetapi disibukkan dengan kegiatan yang lain. Satu contoh, yang seharusnya kita diberikan waktu untuk mengajar, tapi ada suatu kegiatan yang itu harus kita lakukan. Jujur saya merasa sedih juga, dan kayak menjadi suatu beban ketika anak belum kita berikan ketika anak itu juga kecewa ketika kita tidak bisa hadir, dan malah fakta di lapangan itu anak itu minta ganti, sedangkan kita juga mengatur waktunya juga sulit karena di keesokan harinya itu sudah berganti lain untuk kelas yang kita ajar. Yang kedua, salah satunya ketika memprioritaskan yang bukan kewajiban kita, yang itu ada kaitannya dengan yang pertama. Jujur, di sisi lain saya diamanahkan sebagai ketua KKG itu juga mendapat semacam tambahan tugas, dan saya juga harus bisa manajemen waktu, dan apalagi juga ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti kayak membuat naskah. Jadi saya sangat menyayangkan ketika tidak memberikan hak siswa. Jadi saya berpikir bagaimana cara mengatasi ini, tapi di sisi lain juga itu tugas saya. Terus yang ketiga, sebetulnya sedih juga ketika kita tidak bisa memberikan yang menjadi hak siswa. Itu ada kaitannya juga nomor dengan 2. Kemudian yang 4, komunikasi. Solusinya bagaimana? Kita harus berkomunikasi dengan pimpinan ataupun rekan, dan manajemen waktu untuk prioritas kita sebagai kewajiban mendidik peserta didik atau siswa. Terima kasih, mungkin itu Mas Rizal. Mohon maaf kalau jawabannya tidak sesuai. Siap Kak. Bisa langsung ini Kak menanggapi teman yang lainnya Kak. Menanggapi Kak Dedi mungkin. Oke, Di Pak bawahnya, Dedi. di bawahnya. Perasaan cinta karena setiap individu memiliki kemampuan, dan mohon digeser Mas Rizal. Siap. Memiliki kemampuan dan keahlian beragam, karena berbeda kemampuan. Kalau kita kasih tantangan yang sama, maka akan terjadi ketidakseimbangan proses. Sebagai guru olahraga kita harus tahu setiap anak punya potensi, dan kita harus berproses menggali potensi itu. Bagus sekali dari Mas Dedi, Pak Dedi, saya sangat sepakat juga. Jadi selain kita ditugaskan sebagai guru pendidikan jasmani, tapi di sisi lain kita juga mampu menjadi pelatih. Jadi kita tidak hanya memberikan pembelajaran, tapi kita juga memberikan semacam kalau pelatih itu prestasi, arahnya ke prestasi. Tapi faktanya seperti itu. Terima kasih Pak Dedi, sangat bagus sekali. Oke, sementara itu Mas Rizal. Matur nuwun, Mas Novanda. Oke. Siap. Monggo Kak, yang lain Kak. Atau Kak Dedi atau Kak Iwang bisa mengoper bola lambungnya ke siapa Kak? Mengumpan bola. Oke, mengoper bola. Untuk Pak Andika, apakah sudah bergabung Mas Rizal? Kak Andika. Sampun. Sudah. Sampun. Pak Andika gimana? Oh Kak Andika. Langsung open mic saja Kak. Pripun Mas Rizal? Kak Andika bisa langsung open mic saja Kak. Oke. Pak Andika kayaknya sibuk banget ini. Oh iya. Orang sibuk. Gangguan teknis adalah hal yang wajar Kak.
Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini tadi junior telat. Oke, tidak apa-apa, Kak. Ada yang minta bantuan teknis terkait ya prestasi, adanya mau seleksi, jadi terkait senam, sehingga tadi harus mohon izin baru selesai langsung bisa gabung seperti itu. Mohon maaf Pak Set tadi tidak bisa berchatting-chatting karena kondisional. Oke, terima kasih. Oke. Oke, Yang siap, Kak. Oh, Pak, jelas, Bos. oke. Ini tadi intinya apa, Mas Rizal, Mas Noval? Ini Kak, Intinya. kita di sini menjawab dari pertanyaan pemantik ini, Kak. Bagaimana emosi, keyakinan, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai Orientasi nilai ke siswa ya itu, bukan ya intinya ke situ, Mas ya. Apa setiap Bapak Ibu guru Pengajar dan berkaitan dengan pendidik. Nganten, pendidik. Mas Rizal. Oke, siap. Yang jelas, yang utama adalah basic, Mas. Menurut saya adalah basic pribadi dari guru PJOK sendiri. Itu sangat mempengaruhi kepribadian pada saat nanti beliaunya menyampaikan materi atau meminit atau membuat seperti kegiatan-kegiatan yang menarik atau bagaimana. Itu saya kira yang paling penting adalah dasar dari background guru masing-masing. Karena setiap individual pendidik, kalau dari guru PJOK itu pasti punya spesialisasi seperti itu. Nah, spesialisasi itu nanti akan sekaligus mempengaruhi pada saat kita mengapresiasikan ke anak. Kadang kalau mungkin kita cenderung ke sepak bola, mungkin baik stressing, pola meminit di luar lapangan atau bagaimana, itu kadang kita menyesuaikan dengan apa yang kita, background kita yang sudah kita kuasai sejak lama, seperti itu. Karena background kita, kemudian kita kuliah, itu pun juga berbeda. Kuliah yang mungkin di Trenggalek, di Kediri, di Tulungagung, ataupun di Malang, di Surabaya, ataupun di luar Jawa Timur, itu pun juga berbeda. Jadi daya tangkap, daya serap dari pengajar itu sangat berpengaruh. Jadi orientasinya dalam kita mendidik, yang jelas kita harus paham dan mengetahui koridor PJOK seperti itu. Jadi PJOK pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi mendidik melalui olahraga biar intinya anak-anak itu sehat dan bugar. Seperti itu mungkin pendapat dari saya, mohon maaf. Begitu Mas Rizal. Siap. Nah, Istimewa sekali, Kak. istimewa Jadi, Mas Rizal. PJOK Saya itu, mohon maaf, izin Oke. Mas Rizal. Ini tadi saya mengidolakan Mas Andika ini atau Pak Andika ini dulu memang teman, kakak, guru, dan sekarang menjadi rekan. Ini apalagi satu tim ini saya sangat bersyukur, ini ilmu beliau itu luar biasa ini. Makanya saya bersyukur ketika ada PKG ini bisa sekelompok dengan beliau. Lanjut. Siap-siap. Berarti harus banyak belajar sama beliau, Kang, ya. Ini ada yang lebih berpengalaman lagi, Mas. Ini senior saya juga ada di sini. Jadi lebih senior. Saya mengambil dari pengalaman-pengalaman beliau. Jadi yang jelas guru PJOK itu jangan takut untuk kita dikritik, diberi masukan ataupun disalahkan. Itu sudah memang kodratnya kita sebagai manusia. Apalagi guru PJOK itu kita harus siap yang namanya mendapatkan
apa tadi malam yang kita kerjakan Mas? Kok refleksi. Jadi seperti itu. Lali aku. Siap-siap. Gangguan Seperti itu. teknis adalah hal yang wajar. Ini Luar ada biasa. yang senior lebih itu Pak Setiadi mungkin dihubungkan. Wah, siap. Itu senior saya. Jadi ada yang ilmunya lebih lagi dari saya, ada Pak Setiadi. Oke. Dan nanti untuk mohon maaf Kak Andika dan kakak-kakak yang lain, mohon maaf untuk Kak Setiadi, mohon dibantu untuk tugasnya Kak ya. Kita biar sama-sama jalannya Kak ya. Siap, ready? Terima kasih. Baik Kak, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Kita lanjut ke babak yang terakhir Kak, atau babak ketiga. Kita lanjutkan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan Kak. Rencana tindak lanjut nanti apa yang ingin kita lakukan. Hubungkan dengan apa yang kakak-kakak pahami tentang bagaimana memaknai kelima nilai orientasi seperti yang sudah ada di modul yang sudah kita pelajari sama-sama. Jadi ini ada pertanyaan romantik, pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan, refleksi dua babak sebelumnya. Seperti apa gambaran yang ada di pikirannya kakak tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi yang sudah dijalani. Kemudian apa yang akan dilakukan kakak untuk mengubah diri kakak-kakak sebagai guru PJOK selanjutnya agar pembelajaran ini lebih bermakna. Kakak-kakak bisa lanjut ke selanjutnya Kak di apa namanya ini, di spreadsheet yang babak ketiga. Empat menit ya, biar tidak lama-lama Kak ya. Monggo Kak. Lanjut. Siap, siap, siap. Oke. Kak Imam bisa disampaikan Kak, kenapa Kak? Spreadsheet-nya tidak ada gimana Kak? Linknya Kak atau apanya Kak? Coba saya kirim ulang lagi ya Kak ya. Untuk linknya. Linknya spreadsheet kok nggak ada. Siap-siap. Kakak sempat terpental mungkin tadi ya. Oh iya iya. Ya ini saya kirim ulang Kak, ini Kak sudah Kak. Siap siap siap.
Halo, Assalamualaikum Mas Rizal. Siap, waalaikumsalam. Oke, Ini maksudnya tanggapan terkait dari tematik yang tadi toh. betul Kak. Oke. Kita Oh, menanggapi pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan dari dua babak sebelumnya Kak. Kalau mungkin boleh tahu Mas, saya mohon maaf karena saya telat. Jadi 5 item itu mungkin mencakup apa saja. Ini saya tanya Mas Anu belum dijawab gitu. Oke, oke. Oke. Oke, Kak. Ada di LMS Kak. Terdiri Oh, nilai berarti Pak. nilai Oh, yang tadi orientasi malam itu ya? di, kalau tidak salah di 1.1.b mungkin. Yang Iya, itu yang Kak, tadi apa? malam itu toh. Yang tadi malam itu ya? Betul, oke. Yang Oh, apa itu penguasaan materi disiplin ilmu itu Kak. oh alah. Disiplin Oke. disiplin materi, terus learning proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga itu self aktualisasi atau aktualisasi diri itu Kak. Social responsibility atau tanggung jawab sosial. Dan yang kelima itu apa namanya, DM, LP, SA, SR, sama yang terakhir itu EI, ekologial, integrasi ekologi Kak. Berarti kalau itu mengacu kemana kalau intologi integral itu Mas? Apa? Ekologi integrasi ini Kak, fokusnya itu menghubungkan pembelajaran olahraga dengan lingkungan. Jadi Lingkungan. guru contohnya itu guru mengajak siswa untuk berolahraga di alam terbuka Kak. Oh Jadi gitu. mereka Ya. itu bisa Interaksi, menyadari interaksi. Ya. interaksi dengan pentingnya menjaga lingkungan, gitu Kak. Mungkin saya mencoba menjawab. Siap. Jadi, berdasarkan pengalaman saya, yang jelas keutamakan kalau kita mengacu dari berbagai kurikulum yang telah kita dapatkan, mulai dari KTSP, kurikulum K13, kemudian sekarang kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Yang jelas intinya adalah satu, kita harus memahami apa materi yang akan kita berikan, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus selalu berproses dengan refleksi diri. Setiap pertemuan, baik itu model warming up atau mungkin gerakan-gerakan statis atau dinamis, kita harus pandai-pandai untuk selalu membuat variasi biar anak tidak merasa jenuh dan selalu riang gembira, seperti itu. Kemudian untuk pemanasan bisa dengan cara bermain, berkelompok, kemudian dan sebagainya, tergantung dari setiap individu guru PJOK. Kemudian berikutnya, safety harus diutamakan. Jadi kalau misalkan kita interaksi dengan alam sekitar, misalkan di lapangan, kita harus safety, dalam arti ada batu, mungkin ada apa yang berada di lapangan yang membahayakan untuk siswa, itu harus betul-betul kita sebagai guru olahraga benar-benar bertanggung jawab. Anak berangkat sehat, kembali ke sekolah juga sehat, seperti itu. Jadi harus betul-betul kita ngecek kondisi lapangan. Berikutnya, dengan apa tadi, kita harus selalu siap menerima masukan, baik itu dari teman sejawat atau mungkin teman yang lainnya, maksudnya mata pelajaran yang lain. Jadi misalkan ada masukan, kita harus selalu mau untuk mencatat. Jadi tidak boleh kita terus emosi, kemudian kita sampai berdebat seperti itu jangan sampai, walaupun kita benar-benar yang bertanggung jawab, yang menguasai di medan sebagai guru PJOK, seperti itu. Karena kan sampai saat ini kan guru PJOK itu anggapannya orang, alah penak, gue semprit, melaku-melaku, gue buku, ngabsen, bar selesai.
Itu anggapan mereka. Tapi padahal kita tanggung jawabnya luar biasa. Ada anak kesandung, itu tanggung jawab kita. Anak tiba-tiba semelenget, pusing, anget, panas, tidak disiplin, pakaian itu tidak lengkap, kita harus selalu memberikan yang namanya koreksi diri, baik terhadap kita dan anak, seperti itu. Bahasanya itu guru olahraga itu juweh, Mas, seperti itu. Itu menurut saya. Jadi kalau interaksi dengan alam, kita harus selalu safety, melihat kondisi lapangan yang kita pakai, betul-betul safety harus kita utamakan seperti itu. Mungkin itu bermanfaat. Itu menurut pengalaman saya, Mas Rizal. Matur suwun. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Memang harus banyak belajar saya dengan kakak-kakak semua ini. Jadi kalau ada masukan harus selalu terbuka intinya Kak ya. Baik Kak, kita lanjutkan saja langsung ke, atau ada yang mau disampaikan Kak? Selain Kak Andika tadi Kak. Kita lanjut saja ya. Oke Kak, setelah ada kakak-kakak ini melakukan refleksi, bagaimana perbedaan tulisan refleksi dari yang kakak-kakak di masing-masing babak yang ada. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka pentingnya kakak ini menuliskan refleksi. Apa sih pentingnya? Terus apa yang akan kakak lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Kakak-kakak bisa langsung open mic Kak, langsung raise hand 2 atau 3 orang untuk kita ke penutup ini Kak. Monggo para senior. Bisa. Mumpun saya saja loh. Ya, ini apa namanya? Ayo Sekalian ada untuk, Mas Dedi yang mungkin punya background yang berbeda dari teman-teman punya. Silakan Mas Dedi. Kita ya alhamdulillah loh, yang ada di sini tuh backgroundnya itu macam-macam. Dari background dari anak-anak yang luar biasa, ada dari SD ada, SMP ada, SMA ada. Jadi luar biasa. Luar biasa Mas Rizal. siap, luar biasa Teman-teman kita sekali. itu. Oke. Saya mau bertanya, Mas Rizal, untuk sebagai akhir penutup ini, mungkin dari Mas Rizal atau teman-teman senior yang lain. Dari yang sudah kita pelajari bersama tentang refleksi, saya ambil contoh fakta di lapangan, nggih. Misal materi tentang pola gerak dasar manipulatif kalau di SD, nonton nggih. Kita mengambil refleksi itu 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Misal 1 kali pertemuan itu dirasa metode yang kita berikan itu terlalu sulit. Maka dari itu kita butuh pertemuan berikutnya. Baru apakah yang saya tanyakan ini, refleksi ini apakah menurut kita ataupun kita harus punya indikator penilaian sebelum kita melakukan penilaian dari materi yang kita sampaikan. Mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Monggo kakak-kakak yang lain yang bisa membantu menjawab, dipersilahkan Kak. Mas Dedi. Monggo Kak Dedi, sambil mengabsen Kak. Ya, menurut saya refleksi itu sesuai dengan apa yang kita hadapi setiap hari ya. Jadi dari pertanyaan yang kita baca di spreadsheet ini, kalau menurut saya itu yang kita hadapi di sekolah setiap hari itu bagaimana, dan kita menyikapi anak-anak itu seperti apa. Ya mohon maaf, mungkin di tempat saya ini anak-anaknya beraneka ragam kemampuannya, juga istilahnya
cara keterbatasan, kita keterbatasan penyampaiannya sama anak-anak itu juga berbagai berbeda. macam. Jadi ya anak-anak itu nanti optimalnya di mana itu kita yang harus tahu. Itu. Jadi kadang-kadang saya ini mengajar kadang-kadang sampai 4 kelas satu hari karena mungkin satu kelas itu ada yang cuma 2 anak, ada yang sampai maksimal mungkin ada 8 anak. Itu pun anak tunarungu pun kemampuannya juga berbeda-beda. Itu jadi kita apa ya? Kalau menurut saya refleksi itu kita bagaimana cara menyikapi anak-anak itu sesuai kemampuannya. Kita bisa mengoptimalkan kemampuan anak-anak itu. Itu aja. Begitu Pak Rizal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya kalau misalkan mau ingin refleksi sewaktu-waktu kan bisa. Ketika kita membutuhkan merefleksi atau misalkan ada pembelajaran yang kurang atau pembelajaran yang dirasa oh saya tadi membelajarkan seperti ini itu bagaimana sikapnya anak-anak, itu bisa langsung kita lakukan refleksi pada saat itu juga. Dan bisa juga waktu setelah pembelajaran. Kalau saya biasanya setelah pembelajaran itu saya mencoba merefleksikan apa sih yang kurang dari pembelajaran tadi, apa sih yang membuat mereka anak-anak itu kok rame, membuat anak-anak itu selalu kurang fokus. Jadi nanti bisa diperbaiki ke depannya. Jadi intinya itu ketika kita melakukan refleksi, kita harus bersifat terbuka kan. Kita berusaha untuk jujur dan tidak malu untuk mendapatkan masukan dari rekan-rekan yang lain untuk pembelajarannya lebih baik, yang lebih bermakna untuk peserta didik. Jadi seperti itu Kak. Baik Kak, Mau nanti menambahkan Mas Rizal? siap-siap. Okay. Angsal? Siap, boleh Kak. Oke, Sangat boleh. terima kasih. Terima kasih, matur suwun. Pertama dari Mas Noval dulu. Jadi untuk Mas Noval itu misalkan kalau kita mempelajari dari awal apa sih kurikulum merdeka itu, yang jelas satu, sebelum kita mengajar kita harus paham dulu basic atau dasar dari anak-anak. Seperti itu. Kalau di SMP kita harus tahu dulu mengklasifikasikan, oh anak ini bisa lompat atau bisa enggak, baru nanti jenengan saged menentukan indikator yang mau diaplikasikan ke anak seperti itu. Itu yang jelas dikembalikan lagi ke gurunya pribadi masing-masing. Seperti itu Mas Noval. Dan Mas Noval harus mempunyai yang namanya refleksi diri, dan itu nanti siapa beliau yang menurut Anda bisa diajak untuk komunikasi, bisa memecahkan masalah jenengan. Jadi jenengan bisa mungkin ke Mas Rizal, Pak Setiadi, mungkin Mas Dedi, mungkin saya atau siapa, silakan. Yang jelas kita terbuka. Siapa tahu nanti pengalaman yang mungkin sedikit di sekolah beliau-beliaunya itu bisa bermanfaat diaplikasikan di sekolah jenengan. Mungkin seperti itu Mas Noval. Seperti itu. Kemudian terkait yang apa Mas Dedi tadi, yang jelas saya luar biasa kok. Saya juga pernah kayak Mas Dedi ngajar di Dikjas Adaptis seperti itu. Harus betul-betul kita memahami karakteristik anak didik. Itu yang harus dipahami seperti itu. Jadi indikator apa yang disampaikan harus betul-betul sesuai dan tepat sasaran. Jangan sampai anak-anak itu merasa mereka terbebani, mereka terus akhirnya cuwo, sakit hati, dan psikologisnya yang kena. Mungkin tambahan dari saya, semoga bermanfaat Marizal. Matur suwun. Terima kasih Kak. Ilmu yang sangat luar biasa Kak. Baik Kak, mengingatkan nanti kakak-kakak bisa unggah refleksi di modul 1.1 Kak di LMS. Nanti gunakan pertanyaan panduan refleksi yang 3 babak tadi Kak untuk menulisnya. Atau bisa ini Kak, saya tampilkan atau bagaimana Kak? Saged. Di refleksi 1.1.D2. Sebentar, saya
di sini Kak, nanti kakak-kakak nah ini gunakan model refleksi yang sudah disediakan ini Kak, di sini nanti bisa klik di sini Kak, linknya ambil ya, masuk enggak ini Tadi malam kayaknya kula pun jawab nih ke Mas Rizal. sudah Nggak Kak? boleh ya? Kayaknya sampun paling loh ya. Oh, ya. Terus ada subscribe hijau gitu loh, nggak salah. Nggih. No pripun? Mungkin nggih Kak. Mungkin. Tapi nanti untuk pengerjaannya di sini kan udah ada panduannya Kak. Sebentar Nggih. saya Menjawab gitu. screenkan Coba dulu. saya dicek Mas. Bener mau salah lah garap tadi malam. Yang Mas Nopal ya kasih solusi itu luar biasa tadi malam. Katanya dari Mas Rizal juga. Anu Suwun mawon lho. Mas Rizal. Sekalian sebelum ditutup dicek mawon ingkang dereng ngempalakan Mungkin. tugas atau Nggih. belum mengerjakan biar enak Satu sekarang. titik berapa, Pak? Oke. Ini bisa menuliskan refleksinya seperti ini Kak nanti. Di rubriknya tadi Kak. Sebentar saya share screen full. Kakak-kakak nanti kalau misalkan mau masuk ke room yang seperti ini ya warna hijau ini diusahakan lewat sini Kak ya supaya bisa terekam. Kalau kakak-kakak ini kan, kalau kakak-kakak bisa masuk, alhamdulillah. Kalau belum bisa berarti ada yang belum dikerjakan Kak. Contohnya di sini Kak. Saya cek dulu Kak. Nah ini kemarin saya coba di pendahuluan sini, mungkin ini kan belum saya kerjakan sama sekali. Jadi saya harus mengerjakan di sini baru bisa lanjutkan Kak. Saya bekerjakan di sini sudah, kalau sudah dikumpulkan baru bisa lanjut ke selanjutnya. Setelah selesai itu bisa lanjut ke materi lanjutan yang lainnya. Kalau belum mengerjakan berarti kan belum bisa masuk ke contohnya ini kan. Contohnya kalau misalkan belum mengerjakan yang sini, ini kan ada beberapa halaman. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau sudah selesai bisa lanjut selanjutnya. Selanjutnya ini kan ada beberapa halaman juga. Ini juga harus isi meninggalkan, silakan kakak-kakak meninggalkan jejak lah istilahnya, meninggalkan jejak di sini agar terbaca oleh sistem. Nah ini ada Kak Novanda, Pak Dodit, Kak Teguh juga sudah masuk. Selanjutnya kalau sudah itu bisa langsung masuk ke sini, langsung ke saat ini, hari ini yang kita lakukan sekarang ini Kak, bisa langsung masuk ke ruang virtual ini supaya bisa terekam oleh sistem. Sistemnya merekam bahwa kakak-kakak ini bisa masuk lewat LMS yang sudah ditentukan jadwalnya. Terus untuk pengunggahan tugas, kakak-kakak bisa lewat sini Kak, di refleksi. Refleksi ini tadi, oh ya Kak, ini Kak Andika tadi sudah ya? Coba saya cek dulu. Ini foto kakak, Kak Andika.
Itu foto dan juga ada keterangan. Jadi itu ada model, terus kemudian ada refleksi, saya rubah seperti itu, seperti itu. Itu hanya gambar dan kemudian sama refleksinya kata-kata juga ada kayak Mas di bawah. Iya. Gimana nih Kak? Ini mungkin. Ya, Nah itu. Ya, eh, bisa diperbaiki seperti ini Kak nanti. pripun. Seperti ini nanti. Analisis implementasi. Pokoknya kakak-kakak merefleksikan apa yang sudah menjadi apa yang sudah kita refleksikan tadi melalui 3 babak itu tadi Kak. Siap nih Kak? Terima kasih. Karena ini sudah terakhir, alhamdulillah gitu. Atau ada yang perlu disampaikan lagi Kak? Sebelum saya tutup. Bungkus? Mau tanya Mas Rizal. Oke, Iya, monggo. iya. Monggo. Mau tanya, link yang jenengan share di grup itu apa sudah termasuk apa sinkron dengan LMS? Karena Itu begini Kak. soalnya pakai HP Kalau Mas, ngapunten. Istilahnya begini Kak, kalau misalkan kakak itu lewatnya lewat sebenarnya bisa langsung masuk ke sini Kak, tapi alangkah baiknya lewat LMS karena dengan lewat LMS ini LMS bisa tahu oh ini yang bisa sampai sini siapa misalnya Kak Novanda ini bisa masuk lewat LMS. LMS ini tahu Kak. Jadi istilahnya kita meninggalkan jejak lewat apa ini meninggalkan jejak di LMS Kak. Ya, soalnya ngapunten kalau di jam-jam 11 itu saya masih sibuk di kantin. Jadi kalau kerja tugas-tugas yang perlu diupload saya baru buka laptop Mas Rizal. Enggak apa-apa nggih. Siap-siap nggak apa-apa. Nanti kita sepakati bersama enaknya hari bagaimana Kak? Atau kita sepakati sekarang malam, siang atau bagaimana Kak? Kira-kira kalau malam jaringan aman atau tidak Kak? Sama aman Di Mas. polling saja Mas, di polling seperti tadi. Seperti kemarin deh, siap. Iya. Oke. Mungkin ada yang perlu dielaborasi lagi Kak? Oke Pak Budi, Kak Devi Budiono. Iya Mas, minta tolong. Ini masalah tugas-tugas ini sebisanya Mas Rizal membantu memberi contoh tugas ini seperti ini di grup WA Mas. Supaya kalau tidak mengikuti besoknya bisa mengirim tugas. Contoh seperti apa nanya gitu Mas. Mungkin itu masukan. Terima kasih Mas Rizal. Iya, siap-siap. Nanti sebisa mungkin mohon untuk tetap aktif lewat Meet ya Kak ya. Dan nanti kalau ada tugas nanti saya insya Allah tetap saya ingatkan di grup. Oke. Bungkus ya? Ih, Oke, bungkus. Sampun ya? Idem. Siap, ya. Jadi alhamdulillah Kak, kita berada pada akhir sesi tatap maya kita kali ini dengan materi modul 1.1 refleksi perubahan paradigma diri guru PJOK. Selama kurang lebih tadi sudah kita jalankan selama 2 JP. Terima kasih kakak-kakak sudah saling berbagi pengalaman dan mengikuti kegiatan tatap maya kita kali ini dengan penuh semangat, dan semoga setiap kegiatan positif kita yang kita lakukan selalu diberikan keridhaan sama Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sehingga dapat bermanfaat pada diri kita, terutama murid-murid kita dan juga bangsa.
selalu jaga kesehatan Kak nggih dan tetap semangat. Amin. Nggih, sebelum saya akhiri kita di sesi foto bersama dulu. Mohon Foto. Ya, mohon aktifkan kamera Kak. Monggo penampil apa yang ingin bergaya Kak. Mas Nopan, bringosmu lo. Monggo bergaya Siap. seperti apa? Monggo. Bringosmu Siap seperti ini? Atau Astukur. bagaimana Kak? Nah, Siap semua atau 6? 6. 6. Oke. 6. Kita di kelas 6. Enam. Oke. 6. Iya kan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya bisa meninggalkan room. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, izin off. Selamat siang, izin on. Siap. Ngapunten Mas Rizal, kula sambi. Siap, tidak apa-apa Kak. Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.